Obstacle-nya adalah banyak tempat-tempat yang nggak transparan, baik itu ke atasannya, ke sesamanya bahkan. Makanya yang paling besar konflik itu ya tentang duit sebenarnya di tempat wisata. Bincang Pejalan, bincangnya para pejalan, kelana, etika, dan cerita. Mulai nih. Mulai ini kita. Sorry. Oke, kawan jalan, ini kita melanjutkan tadi ada sedikit udah ada bocoran ya bahwa yang akan gue tanyakan ke Bang Reza Permadi adalah tadi udah ngomongin soal pariwisata berkelanjutan, terus gue yang pengen lu jawab itu adalah bagaimana sih sebenarnya mempopulerkan desa wisata itu lewat teknologi itu Bang Reza. Jadi mungkin kan buat kawan jalan di sini yang di daerah mana yang mungkin mereka ngerasa oh tempat gue ini potensi nih, mungkin bisa mereka melihat apa secara teknologi itu ya yang lo sampaikan tuh mungkin bisa diadap juga oleh mereka tuh gitu. Silakan Bang. Iya, jadi ya kalau yang kita lakuin sebenarnya semudah yang nggak terlalu deep tech lah ya, semudah bagaimana bantu pemasarannya mereka, kemudian kita membatasi jumlah, bukan membatasi, intinya membatasi jumlah kunjungan, tapi lebih ke poinnya membatasi jumlah kunjungan. Benar, mencapai tempat yang berkualitas saja sebenarnya. Jadi orang kalau datang ke sana tuh juga puas gitu, nggak ramai, ada vandalisme di mana-mana, nggak kayak cendol gitu, banyak orang yang datang. Itu yang mau kita kolaborasiin sama teman-teman di desa wisata gitu. Tadi untuk mencapai pariwisata berkelanjutan juga ujung-ujungnya. Oke, secara teknologinya tuh apa sih teknologi yang digunain oleh teman-teman itu tuh? Iya, mereka kalau kita datang ke sana nih, kalau teman-teman saya pejalan bijak juga pasti punya pengalaman lah ya datang-datang ke desa wisata. Yang pertama adalah pasti mereka bingung akses pasar. Gimana sih supaya datengin wisatawan datang ke desa kami nih? Pasti mereka nanya gitu. Kita buatin marketplace sebenarnya. Jadi kita bantu jual, you punya produknya ditaruh di kita kurasi lagi produknya. Kalau ada yang kurang dari sisi pricing atau kira-kira kurang dieksplorin lagi nih, temanya kayak diganti gitu. Jadi dia bikin produk paket wisata yang tematik gitu yang kita pengen dukungnya. Terus ya udah kalau udah jadi kita bantu buat pasarin lewat marketplace. Ya bukan hanya aturin ya, tapi kita punya dengan mitra-mitra lainnya lagi. Itu dari sisi pemasaran tuh. Ya kita juga dukung untuk di sosial media lah, posting dan segala macam. Kemudian kalau untuk yang membatasi jumlah kunjungan wisatawan itu tuh bagaimana? Itu lewat visitor management system yang kita bangun. Jadi orang kalau mau datang ya harus reservasi dulu dan dia kayak kita booking hotel deh, semua udah booking hotel. Kalau hari ini udah penuh kamarnya, ya dulu datangnya lusa aja atau besoknya lagi. Nah tempat destinasi wisata tuh juga bisa kayak gitu. Kalau udah penuh sehari 1.000 orang, ya udah datangnya di besok aja, nggak perlu ada orang ke 1.001. Nanti malah jadi ngerusak sesuatu tempat atau sampahnya makin banyak. Nah, itu yang kita. Tapi sebenarnya yang dibatasin itu tuh berapa banyak pengunjung tuh? 1.000? Oh ya, tergantung ini dimensi luas si daya tarik wisatanya gitu. Jadi kita hitung. Biasanya sih paling kalau untuk rumusan utamanya per 5 meter tuh udah harusnya 1 orang gitu. Jadi ada 1 orang sama 1 orang lainnya tuh 5 meter. Itu idealnya sih sebenarnya kalau kita lihat. Tapi kalau ada 1 orang di sini terus jaraknya cuma 1 meter itu udah nggak ideal banget. Apalagi yang mepet-mepet kayak sarden-sarden. Oke, jadi kan tadi berarti upaya dari teman-teman itu membuat mengurangi jumlah kunjungan wisatawan itu dengan teknologi visitor management, membatasi gitu kan ya. Nah itu sudah teraplikasi di beberapa tempat yang sudah teraplikasi dan kita kolaborasi ya bentuknya. Karena kita ngelihat kalau ini kan teknologi dan sebenarnya orang banyak mikir akan mahal gitu. Nah, kita cari cara supaya apalagi teman-teman di desa wisata kan, kita cari cara gimana bentuknya ya kolaboratif. Jadi nggak perlu mikirin biaya atau kayak gimana, tapi tetap bisa. Secara kami dari swasta itu tetap bisa win-win solution lah dengan mitra si desa wisata ini. Oke. Ketika lo mengaplikasikan visitor management itu tuh ada tantangan nggak sih? Ya maksudnya kan itu kan pasti kan lo dengan membatasi kunjungan wisatawan itu kan ya plus minus ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang melonjak kan pasti kan ada sesuatu yang ada value kan, ada nilai gitu kan yang. Nah, dengan lo bikin kayak gitu tuh ada ini nggak sih? Iya, tantangannya kalau value tadi kita sudah sempat bahas ya, tapi tantangannya juga ada. Yang paling banyak sebenarnya adalah resistensi dari si pengelola, karena mereka pikir dengan adanya teknologi itu udah kayak ada robot datang terus gantiin mereka gitu loh. Jadi itu yang perlu kita literasinya kita perlu iniin lagi ke mereka. Terus yang kedua adalah transparansi. Karena kalau udah sama teknologi otomatis semua data tuh akan terbuka. Bukan siapapun, maksudnya adalah pengelola bisa ngelihat
atasan bisa ngelihat dan yang megang teknologi juga bisa lihat kan. Jadi transparansinya akan terbuka dan di situ paling susah karena obstacle-nya adalah banyak tempat-tempat yang nggak transparan, baik itu ke atasannya, ke sesamanya bahkan. Makanya yang paling besar konflik itu ya tentang duit sebenarnya di tempat wisata. Fulus cuan. Jadi kayak misalkan, kok yang datang kayaknya banyak deh. Kenapa sih tiketnya yang kejual kok sedikit, kan biasanya robekan tiket tuh. Nah lewat itu kita mengganti kertas-kertas tuh dengan elektronik aja sebenarnya. Itu yang mau bukan diberantas sih, tapi sebenarnya pasti bisa ke arah sana. Mungkin mereka butuh ini kali ya, dirangkul lagi, dikasih penjelasan gitu kan. Ya betul. Sebetulnya kalau secara tadi kan di awal udah bilang kan gitu kan ya, orang yang datang berbondong-bondong dengan orang yang datang tapi dengan kualitas gitu ya. Pada akhirnya kan mereka menghabiskan uang yang sama juga kan sebetulnya kan ya. Benar, bahkan sebenarnya banyak kasus-kasus tadi tuh desa-desa yang gue ceritain ya. Justru ketika dia membatasi kan akan ada lama kunjungan. Lama kunjungnya akan lebih lama kan kalau dibatasin gitu. Maksud gue adalah ketika tempatnya udah bagus, masa dia nggak mau nambah sih sehari lagi, jadi lama kunjungannya bertambah. Di situ uangnya akan bertambah banyak justru malah si desa wisata atau tempat-tempat wisata lainnya. Jadi kualitas yang penting, orang yang datang kan juga berkualitas gitu ya. Jadi ya nggak sembarangan lah orang yang bakal datang gitu. Oke. Jadi buat kawan jalan tadi kesimpulannya adalah sebetulnya ya ada lebih dan ada kurang gitu ya. Tapi ketika kita tujuannya itu adalah bagaimana tempat ini agar tetap menjadi lestari, ya itu salah satu upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan di Atorin gitu kan ya. Nah, buat selanjutnya pertanyaan gue, sorry tadi apa? Oh iya. Nah, buat kawan jalan tadi yang udah menyimak tadi perbincangan kita, bagi kawan jalan tadi yang mungkin menyimak, mungkin ada komentar boleh tulis di kolom komentar. Terus kalau seandainya suka dengan konten ini boleh like, share, dan jangan lupa untuk di subscribe. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, kan tadi kan lu ngomongin soal desa wisata. Nah, dari tempat-tempat desa wisata yang lu kunjungin, apa desa wisata yang paling menarik tuh? Lu bisa menjawab di segmen berikutnya. Oke, siap.